bersama aku Kak David dan aku Bobo. Bobo, kamu kok lama gak kelihatan sih? Iya nih, aku liburan ke Bali. Enak dong ke Bali. Iya. Oke, yuk kita sekolah minggu. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Aku percaya Tuhan berhadirat di rumah kita. Kalian siap memuji Tuhan? Siap dong. Kita awali sekolah minggu kita hari ini dengan pujian sukacita ya, Bu? Oke Kak David. Oh, sukacitaku. Kita lanjut nih pujian kita. Oke Kak David. Yang mengatakan aku istimewa Tak istimewa di mata Yesus. Yeay. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus.
bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sebagai anak Tuhan, kita harus berkata yang jujur. Wah, gitu ya. Mata kita harus dipakai melihat Yang baik. yang baik. Tangan kita harus rajin bekerja. Wah, Kita juga harus semangat wah, semangat kalian supaya semangat ya. nama Tuhan dipermuliakan. Yeay. Yuk kita pujikan, hati-hati gunakan matamu. Ayo. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke teman-teman, Oke. saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, pasti asik ceritanya ini. Asik nih ceritanya. Kita berdoa dulu ya. Oh iya Kak David. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak David berdoa ya Bu. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Kami bersuka cita. Kami bersuka cita. Sekolah minggu Sekolah minggu menjadi menjadi kesukaan kami. kesukaan kami. Sebentar Sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan cerita Alkitab cerita kita yang seru banget. yang seru banget. Kami siap mendengarkan. Kami siap mendengarkan. Kami masukkan dalam hati. Kami masukkan dalam hati. Engkau memberkati Engkau memberkati kami semua kami semua yang mendengarkannya. yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, aku siap. aku siap. Amin. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai, adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sukacita. Wah, semangat sekali ya, meskipun ibadah di rumah. Oke, siap mendengarkan cerita Alkitab bersama aku? Kak Galuh dong. Kisah ini ada di kitab 1 Samuel 8 dan 9 serta 15. Begini ceritanya. Masih ingat tentang Samuel? Hayo. Siapa ya Samuel yang kalian tahu? Iya, betul. Samuel adalah abdi Allah, pengganti Imam Eli. Dia sekarang sudah dewasa. Dan Samuel memerintah sebagai hakim dan nabi atas Israel seumur hidupnya. Ia sangat bijaksana dan membawa bangsa Israel dalam kemenangan dan kedamaian. Tapi ketika ia menjadi tua, anak-anaknya tidak taat seperti ayahnya. Itu sebabnya orang Israel meminta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Samuel berkata, kalau selama ini mereka sudah punya Tuhan sebagai raja, tetapi karena bangsa itu terus mendesak, akhirnya Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa akan datang seorang dari suku Benyamin namanya Saul. Dia pemuda yang paling gagah di antara semua bangsa Israel. Benar saja, ketika keesokan harinya ada seorang pemuda menemuinya dan menanyakan tentang keledai ayahnya yang hilang. Anak muda itu bernama Saul dari suku Benyamin. Samuel berkata, kalau ia ingin bicara berdua dengan Saul. Lalu Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Di hadapan seluruh bangsa Israel, Samuel mengangkat Saul menjadi raja atas Israel. Suatu ketika Saul sudah memerintah sebagai raja, ia berangkat berperang melawan bangsa Amalek. Bangsa yang ditetapkan Tuhan untuk dihukum karena pernah menghalangi bangsa Israel keluar dari Mesir. Samuel berkata, pergilah dan kalahkan mereka semua. Lalu mereka pun maju berperang dan beroleh kemenangan. Bangsa Amalek berhasil dikalahkan. Agag, raja Amalek, ditangkap oleh Saul. Padahal Tuhan menyuruh semua dibinasakan. Semua kambing domba diambil bangsa Israel. Padahal Tuhan juga sudah berkata semuanya harus ditumpas. Melihat itu, Tuhan sangat kecewa. Ia mengutus Samuel memperingatkan Saul. Perbuatanmu itu bodoh.
engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Semua sudah kutumpas, tapi rajanya belum, dan kambing domba itu mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikan kepada orang yang lebih baik daripadamu. Karena tidak taat, Saul hanya memerintah selama 2 tahun saja. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa taat kepada Tuhan dan kepada orang tua itu lebih dari segala-galanya. Dan oleh karena itu kita harus tetap taat dan mendengarkan apa perintah Tuhan, apa firman Tuhan. Sampai di sini cerita Alkitab